Oke, sekarang kita akan coba simulasikan ya, kalau misalnya sebuah rumah atau sebuah industri atau sebuah fasilitas sosial, ini seperti ini industri atau fasilitas sosial ya, masjid, gereja, tempat ibadah lain dan sebagainya, ingin menginstalasi PLTS, kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Nah, kita harus tahu peraturannya ya. Peraturan terbaru terkait PLTS atap ini adalah Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2021. Isinya kita rangkum antara lain seperti ini ya. Jadi kalau kita beli dari PLN atau kita menjual kepada PLN ya, maka dihargai dengan harga 100%. Ya, artinya kita beli dari PLN 1.400 per kWh ya. Kita jual ke PLN, oleh PLN juga dibeli dengan harga 1.400 per kWh. Oke, ini sudah ada perbaikan yang sangat baik. Sebelumnya di regulasi sebelumnya ini tahun 2019, ketika kita beli dari PLN kita dikasih harga 1.400 ya, tetapi ketika kita menjual ke PLN kita hanya dihargai 65%-nya ya, sekitar berapa? Mungkin sekitar 900-an ya. Nah, ini sekarang sudah agak mendingan. Oke. Kemudian berapa kapasitas PLTS yang boleh kita sambung ya? Adalah paling tinggi 100% dari daya tersambung. Oke. Jadi misalnya rumah kita memiliki daya 900 watt misalnya. Nah, biasanya kalau daya ditulisnya VA, volt ampere bukan watt ya. 900 volt ampere, maka maksimum yang bisa kita pasang adalah panel surya 900 watt peak. Oke. Kalau kita punya 1300 VA ya 1300 watt peak. Kalau kita punya 2200 VA ya maksimum juga 2200 watt peak ya. Jadi kapasitas daya tersambung adalah maksimum sebesar kapasitas langganan kita ke PLN. Oke. Nah, kalau kita memiliki instalasi PLN yang sangat besar nih misalnya di atas 500.000 VA ya, atau 500 kVA. Maka kita juga harus memiliki yang namanya izin IUPTLS, izin usaha pembangkitan tenaga listrik sementara ya. Harus diurus. Ada nggak ini apa kira-kira yang langganan listriknya 500.000 kVA? Ada industri besar ya misalnya. Sekolah, kampus ya. UAD kira-kira berapa? Hah? Sambungan listriknya. Nah, ini yang paling besar adalah kampus 4, 1.385 kVA ya. Jadi ketika UAD mau memasang di atas ini, dia harus memiliki UPTLS. Okay. Kemudian konsumen yang prabayar dengan token listrik ya, ini harus beralih ke pasca bayar. Okay. Kenapa? Karena akan dikenakan nanti ada biaya pemakaian minimal. Jadi misalnya setelah kita pasang PLTS, kita impor dari PLN benar-benar nol ya. Apakah kita terus tidak membayar PLN? Ya tidak. Ini ada biaya pemakaian minimal ya atau abonemen. Abonemen misalnya dari kapasitas kali 40 jam kali tarif dasar listrik. Ya, jadi misalnya kita punya kapasitasnya 900 VA, tidak dipakai sama sekali, kita tetap harus membayar 900 VA kali 40 jam kali tarif dasar listriknya mungkin 1.400. Ya, ini bayaran bulanannya kita harus membayar sebesar ini. Oke. 400 per kWh. Berarti ini dibagi 1000 ya, 0,9. Itu ya. Nah, pemasangan juga harus dilakukan oleh badan usaha yang sudah tersertifikasi, ya, memiliki sertifikasi badan usaha. Okay. Sedangkan pemeriksaan dan pengujian juga dilakukan oleh lembaga inspeksi teknis yang sudah tersertifikasi. Okay. Ini dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat layak operasi. Ya, begitu sudah ada SLO-nya, maka PLN datang ngecek, oke, langsung KWH meter Anda diganti dengan KWH ekspor impor. Okay. Kita sudah bisa langsung bertransaksi dengan PLN. Ya. Kemudian dikenakan biaya lain-lain, ada capacity charge dan emergency energy charge. Ya. Untuk rumah tangga ini biasanya tidak dikenai biaya, tapi kalau industri dan teman-temannya, ya untuk komersil terutama ini dikenai biaya 5 jam kali total inverternya, total kapasitas inverternya kalikan tarif listriknya per kWh berapa. Ya. Nah itu kira-kira aturan-aturannya. Kita akan coba menghitung kalau misalnya sebuah
pelanggan ya, rumah, bangunan residensial, rumah memiliki sambungan listrik PLN 2200 VA awalnya ya. Dengan penggunaan listrik bulanan kira-kira sekitar 700 kWh ya, kWh. Oke. Jika pemilik ingin menginstalasi PLTS atap, kira-kira berapa besarnya kapasitas PLTS yang diizinkan? Ya tadi 100% ya, kali 2200 VA, maka maksimumnya ya 2200 watt peak ya. Jika tarif dasar listrik untuk pelanggan tersebut adalah 1.350 per kWh, berapa penghematan biaya listrik yang dapat diperoleh? Oke. Nah, ini kita hitung. Ya. Umumnya, tadi kita install 2.200 watt peak. Ya. Masih ingat tadi ya, watt peak apa? Watt peak adalah berapa watt istilahnya ya. Kalau ini ratingnya tertentu watt peak nih, misalnya ini si instalasi solar cell ini akan menghasilkan berapa watt saat kondisi peak ya. Kondisi peak itu berarti ya tegak lurus, benar-benar matahari berada di atas kepala ya, menyinarinya tegak lurus. Ada kondisi tidak peak, ada misalnya matahari pagi hari. Oke. Nah, ini kan luas areanya hanya kosnya ya, tidak utuh segini, oke. Atau ketika matahari di sore hari, jika menyinarinya seperti itu, ya. Maka kita hitung watt peak-nya ya, berapa watt ketika dia kondisi peak, oke. Nah, kalau kita lihat profil di Indonesia seperti ini atau di mana aja ya. Biasanya mulai jam 6 pagi, jam 6 malam ya, matahari terbit. Nah, ini ada watt yang dihasilkan, oke. Nah, puncak siang seperti ini, makin sore semakin malam di sini ya. Mungkin jam 6, ini jam 5, jam 7, 8, jam 9, 10, 11, 12. Susah. Nah, kita edit ya. Ini mungkin jam 4 sore, ini jam 8 pagi, ini jam 10, ini jam 12, ini jam 2. Misalnya seperti itu. Oke? Kan seperti itu. Berarti peak-nya adalah di sini. Kalau tadi saya memiliki panel misalnya 100 watt peak, berarti pada jam 12 dia akan menghasilkan 100 watt. Tetapi jam 2 dia tidak menghasilkan 100 watt. Di sini mungkin 75 watt ya. Kemudian jam 4 cuma menghasilkan 40 watt ya. Jam 6 cuma menghasilkan 10 watt ya. Nah, ini juga sama. Ini 75, ini 40, ini 10 misalnya. Jam sini 0. Jam sini menghasilkan 0 ya. Nah, bagaimana caranya ngitung kalau tidak beraturan seperti ini ya? Jam 12 baru menghasilkan 100. Nah, ini kita bisa gunakan integral kalau mau ya. Tapi for the sake of simplicity, biasanya di teknologi PV kita rata-ratakan. Umumnya luas area di bawah kurva ini ya, sama dengan luas area kotak ini penggantinya ya. Saya ganti warnanya yang hijau. Pen color hijau. Yang mudah-mudahan terlihat. Oke, ini sama dengan luasan dari ini ya. Nah, ini sampai jam 2. Oke. Di jam 10, 11, 12, 1, 2. Ini kira-kira luasannya sama dengan ini, oke. Sebanding dengan 4 jam. Ya. Maka kalau saya memiliki 100 watt, sehari kira-kira kita dapatkan energi listriknya ya tinggal kalikan 4 jam saja. Ya. 100 watt peak kali 4 jam sama dengan 400 watt jam ya, WH. Jam ini kan bahasa Inggrisnya hours ya. Ya, watt kali hours. Watt hours equivalent ya. Watt hours equivalent. Jadi kira-kira sinar matahari yang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ini setara dengan
sinar matahari pada saat kondisi jam 12, tetapi hanya 4 jam, tidak 12 jam. Ya. Paham begitu ya? Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Oke, saya hapus. Tadi ketika menginstalasi 2200 watt peak, maka energi listrik yang dihasilkan dalam 1 bulan berapa? Ya, kita bisa hitung per harinya ya. 2200 watt peak kalikan 4 jam ekivalen ya. Hasilnya 8800 watt jam ya. Atau kalau saya jadikan KWH 8,8 kWh kilowatt jam. Ini per hari ya yang dihasilkan. Oke. Saya kalau dalam 1 bulan bagaimana? Ya tinggal kalikan saja 8,8 kWh kalikan 30. Saya dapatkan 264 ya. 26,4 kWh per bulan. 264 ya, 264 kWh per bulan. Oke. Dan kita lihat lagi. Kalau dia kira-kira pemakaian listrik biasanya per bulannya adalah 700 sebelum pasang ya. Maka biayanya berapa? 700 kalikan 1350 ini rupiah. Oke. Per kWh. Ini berapa kira-kira? Tolong dibantu hitung. 700 kalikan 1000 kali 1350. Maka kita dapatkan 945.000 rupiah. Ya. Ya, tagihan listriknya kalau tidak memakai solar cell seperti ini ya. Kalau memakai solar cell bagaimana? Ya tadi kebutuhannya adalah 700, ternyata 264 disuplai dari solar cell ya. Maka kita tinggal menghitung sisanya saja berapa yang dibayarkan ya. 700 dikurangi 264. 436 ya. 436 kali 1350 sama dengan kali 1350 ya. Kita dapatkan 588 600 rupiah ya. Nah ini sebelum memasang solar cell tagihan listriknya 945, setelah memasang dia hanya membayar 588 ya. Maka penghematannya berapa ya? Tinggal dikurangkan saja ya. Kira-kira dia akan hemat berapa itu? Ya, kira-kira hematnya 356.400 rupiah ya. Penghematan per bulan. Ya, bisa dikerjakan seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang kita coba contoh lain. Kalau tadi misalnya pemakaiannya 700 ya. Kalau kita lihat misalnya dia pemakaiannya 300 ya. Ternyata misalnya dalam sebulan kebutuhan listriknya hanya 300 kWh. Maka apa yang akan terjadi? Kita hitung lagi ya. Tadi masih sama. 1 bulan, 1 hari menghasilkan 8,8. Maka 1 bulan menghasilkan 264 ya. Nah, ternyata pemakaian listrik di keluarga tersebut hanya 300 kWh. Kalikan 1350 per kWh. kWh-nya hilang sama dengan 300
Maaf. Berapa? 300 kali 1350 kali 1350. Ternyata hasilnya adalah 400.000 ya. 405.000 ya. Dia membayar tanpa solar cell harus mengeluarkan uang seperti ini ya. Tanpa PLTS. Ya. Dengan PLTS bagaimana? Oh, ternyata kebutuhannya 300, yang dihasilkan oleh PLTS adalah 264. Maka kita kurangi aja kali 1350 ya. Hasilnya berapa? 300 kurangi 264, hasilnya 36 ya. 36 kali 1350. 36 kali 1350. Maka hasilnya adalah 48.000. Oke. Hasilnya adalah 48.000. Oke. Apakah benar seperti ini? Membayarnya 48.000? Nah, ternyata tidak, ini ada aturan ya. Berarti kan dia pemakaian per bulan hanya 36 ya. Dia hanya memakai 36 jam di sini. Oke. Pelanggan tersebut hanya memakai 36 jam. Bagaimana? Ini ya. Kenapa nih? Pelanggan tadi hanya memakai 36 jam. Ya. Maka dia kurang dari 40 jam. Kalau kurang dari 40 jam, biaya yang dikenakan adalah biaya minimum, biaya 40 jam sebagai biaya abonemen. Oke. Mana sih ini? Ya. Oke, sejauh ini bisa dipahami, berarti tadi bayarnya bukan 48.000 ya, tetapi 40 jam kali 2.200 ya. 2,2 kali 40 kali 1350. Oke. Nanti minta tolong untuk dihitung sendiri ya, dipelajari lagi di rumah ya. Oke, dengan itu materi saya sudah habis terkait teknologi EBT ya. Fisika digunakan dalam teknologi EBT sudah habis. Oke. Nanti selanjutnya akan digantikan oleh dosen lain di topik bahasan lain ya. Oke, kita cukupkan sekian, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.